Mario Puzo yang mengatakan tadi Godfather, itu adalah orang-orang dari Sicily, orang-orang yang jiwa yang berani, heroik, berantem segala macam dengan segala senjata, dengan stiletto segala macam. Tetapi mereka pergi ke Amerika, dan di Amerika banyak itu orang Sicily yang kemudian mafia itu. Tetapi lihat bagaimana hebatnya kelompok mafia ini, sampai mereka juga bisa mempengaruhi arah politik Amerika sekarang ini. Nah makanya Balzac mengatakan di halaman pertama buku yang dikarang oleh Mario Puzo itu mengatakan, behind every great fortune there is a crime. Ya, bahwa di balik kesuksesan besar anak manusia selalu ada kejahatan. Nah itu barangkali suatu hal yang kita lumrah lah, atau suatu hal bukan lumrah, satu hal yang begitu hitungannya. Dosa dan pahala itu sama. Jaya itu sukses tak pernah dibuat dengan betul. Aku mau counter itu. Aku nggak setuju itu. Jadi itu bisa lah. Tapi kalau dia buat jahat, dia lebih jago lagi, Bang. Masalah pendapat ya. Jadi kan orang bisa sukses itu yang kayak tadi. Oh dia pernah dulu begini masalah. Ada orang juga lurus saja, justru dia juga bisa mencapai puncak karir. Jadi itu nggak jadi ukuran menurut aku. Tapi yang paling penting menurut aku adalah bagaimana ini sebagai kita orang bagaimana menyikapi orang preman-preman yang ada di sekitar kita. Itu juga sangat penting menurut aku. Misalnya aku kasih contoh ya. Aku ini sering ditempatkan di daerah-daerah rawan di Indonesia. Karena dilihat punya kemampuan untuk beradaptasi dengan preman-preman lah kalau ada petik ya. Saya pernah ditempatkan di Aceh tahun 99, di mana orang semua lari eksodus dari Aceh, saya datang ke Aceh, misalnya satu. Kemudian bawa ke Medan, nggak boleh balik ke Jakarta dan sebagainya. Bahkan terakhir, orang-orang Jakarta yang mau pindah ke Medan itu bayarnya harus lebih mahal. Nah, akhirnya bos saya bilang, kalau mau aman di Medan, cari Idrus. Apa artinya? Ternyata kita, yang paling penting hari ini kan kayak si Isari bilang, bagaimana kita menghadapi mereka-mereka sehingga kita bisa berteman dengan mereka. Kita bisa aman dengan mereka, kan kira-kira kayak gitu. Jadi mereka juga butuh sesuatu yang harus kita pelajari. Kan tadi dia latar belakangnya ada orang kadang-kadang dari masa kecilnya dia tidak pernah diperhatikan, sering dipukul orang tua dan lain sebagainya, tidak ada penghargaan. Dia butuh itu, jadilah preman. Nah pada saat kita jadi ketemu sama orang ini dan kita bisa memenuhi kebutuhannya, kita menjadi sahabat dia dan kita aman. Saya di Aceh aman, di makanya berkembang istilah ketua ya. Mana ketua ya. Makanya berkembang istilah ketua. Semua orang menjadi ketua gitu kan. Nah itu yang hebat dari Medan itu, Mbak. Di Medan itu 10 orang ketua. 10 orang berkumpul, 15 orang ketua. Dari mana 5 lagi? Yang Bapak itu kan sebetulnya diperkuat dengan misalnya kita sebagai orang awam pun merasa bangga ketika kita mengenal mereka gitu ya. Bahkan misalnya seperti saya contohkan tadi, kayaknya orang lebih bangga kenal sama misalnya zaman dulu yang saya coba eksperimen sosial tadi, merasa lebih bangga kenal sama Pak Olo dibandingkan kenal sama Prof. Hairudin. Ya, itu kan ironis sebenarnya ya. Artinya nilai kepremanan dinilai lebih tinggi dibandingkan nilai keilmuan gitu kan. Nah itu jadi ya memang ini udah jadi mungkin itu korelasinya nggak ke situ Kak Irna. Arti masalah populis atau populer seseorang itu korelasinya bukan karena dia ilmuwan atau dia preman, tapi dia yang paling menyenangkan untuk dibicarakan. Maka sekarang kan infotainment lebih laku. Itu kan membuat gibah aja itu kan. Ya, semakin orang tercemar, semakin terkenal. Iya. Cuman itu yang nanti akan membuat premanisme ini tetap akan makin berkembang di Indonesia, makin eksis. Karena juga mungkin aturan yang ada kan tidak kuat ya, sehingga akhirnya mereka yang mengambil celah itu. Jasa gitu, preman kan. Jasa preman itu yang seharusnya itu bukan ranah mereka gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya negara-negara yang lebih berkembang, barangkali ya karena hukumnya lebih jelas, maka peluang-peluang itu kan menjadi lebih kecil gitu. Kalau kita di setiap lingkungan pasti ada gitu kan. Dulu saya pernah ditanya sama wartawan gitu kan, kenapa mereka sering ngecat tiang listrik misalnya. Jadi saya bilang ini kurang lebih sama dengan perilaku mamalia, hewan lain lah ya, misalnya kan kayak kucing kalau di rumah, misalnya kalau di binatang buas di hutan, mereka kan akan mengencingi daerah-daerah tertentu untuk menggambarkan itulah daerah teritorial saya gitu kan. Jadi dengan dia mengecat
misalnya tiang listrik, dia orang menunjukkan bahwa ini punya saya, organisasi saya yang menguasai wilayah ini. Apa namanya tadi itu istilahnya? Yang dia mengencingi tempat tempat jajahannya, tempat itunya lah, Ya, dominasinya. teritorial kan dia untuk menunjukkan bahwa itu Teritorial. teritorial dia kan Bang. Betul Mbak Gitu. Ira. Kucing saya yang jantan begitu. Kencing di Iya, mana-mana. iya, boleh cerita kok ya. Nah, Iya, karena dia menunjukkan ini daerah saya, jangan kalian di sini. betul Bang. Iya. Iya. Makanya saya kalau kemana-mana, kalau saya ke hotel kemana-mana, saya kencing di hotel. Ya, maksudnya di kamar mandi numpang kencing. Iya, iya, iya. Ya, Iya, iya. itulah disebut dengan star syndrome itu kan begitu. Pantang tak hebat. Iya, iya, iya. Jadi tumbuhnya mereka itu saya setuju dengan Kak Irna tadi karena lemahnya hukum. Jadi misalnya gini, karena orang akhirnya mencari perlindungan lain. Contoh ya, kita misalnya mengkreditkan barang ke orang. Hukum itu nggak kuat bagi kita kalau terjadi sesuatu dengan orang itu tidak mau bayar. Ujung-ujungnya apa? Kita pakai debt collector. Debt collector bagaimana kerjanya? Dia nakut-nakutin. Udah si premannya udah mulai jalan. Tapi kalau seandainya hukumnya kuat bagi orang yang tidak bayar utang, ada undang ini ditangkap dan lain sebagainya, mungkin akan berbeda. Tidak perlu kita menggunakan debt collector. Jadi saya pikir ada korelasinya antara perlakuan hukum dengan pertumbuhan preman itu ada korelasinya. Betul. Jadi betul yang kata Mbak Ira tadi, di negara-negara yang hukumnya kuat, mungkin preman itu tidak diperlukan, tetapi kita kan tidak. Orang lebih takut ditagih sama preman daripada ditagih sama polisi. Iya, betul. Atau pengacara datang, tak takut orang. Iya. Nah, dan kemudian susah sekarang ada pula pengacara yang jadi preman. Iya. Nah, iya. Ya, Sebenarnya kita pernah bicarakan di sini, Bang Alis. Kita pernah bicarakan di sini. Sebuah kota itu akan lebih aman kalau dikuasai oleh hukum, jangan dikuasai oleh preman. Karena kuasa preman, bayangkan aja parkir aja dari mulai pagi sampai jam 12 malam ada parkir, uangnya kemana? Nggak mungkin itu uangnya ke kas Pemda, pasti preman. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita miris juga dengar contoh ya. Aku kadang-kadang dengar cerita di Medan. Di Medan itu orang jahat itu berkeliaran, tapi orang baik itu di balik terali besi. Wah, masa sih aku bilang? Kok lihat di rumah-rumah di Medan itu. Berlapis-lapis itu apa orang di dalam itu kalau kebakaran nggak bisa keluar tuh. Udah pakai pintu besi yang arkodion itu, pakai kan gitu kan. Jadi orang baik itu di dalam rumah. Orang jahat ada di luar itu maksudnya. Jadi itu kan cerminan bahwa daerah itu tidak aman. Orang bahaya kalau di luar gitu loh. Iya. Serangan COVID kan juga gitu sekarang. Awak di rumah berkurung aja. Iya. Kena gitu. Binatang-binatang ada di luar semua sekarang. Kucing cari makan kemana-mana. jadi Mbak Irna kira-kira kriteria preman menurut Mbak Irna dalam 3, 4, 5 kalimat, kira-kira apa? Ya jadi pada dasarnya kan preman itu kalau kita lihat dari kriterianya ini jelas perilaku menyimpang ya, artinya ini satu kecenderungan yang nantinya bisa mengarah ke psikopat lah ya kalau kita gangguan yang lebih beratnya ya. Jadi artinya ketika orang sudah berkecimpung di kejahatan, maka itu kayak dia buka kotak Pandora gitu ya. Maka semua kejahatan itu akan muncul ya. Mungkin awalnya dia cuma malak-malak, tapi kemudian dia akan terlibat dengan perjudian, terlibat dengan narkoba, pelacuran dan sebagainya ya. Jadi itu nantinya kalau orang tidak segera mengantisipasi, ya dia akan terlibat lebih dalam gitu. Nah, di situ yang membahayakan, mengkhawatirkan kalau orang kemudian menyepelekan masalah premanisme ini gitu ya. Kalau misalnya katakanlah awalnya dia cuma sekedar mencari nafkah di situ ya, jadi kebutuhan dasar tadi dalam Maslow, physiological needs-nya saja, ya oke. Tapi kemudian ketika dia masuk ke yang lebih tinggi misalnya, kemudian dia mengidentifikasikan diri dengan kelompok tertentu, mau nggak mau dia akan mengikuti norma-norma yang ada, pola yang ada di sana gitu. Dan mungkin kalau dia mau keluar dari lingkungan itu pun ya konsekuensinya berat gitu. Makanya akhirnya orang akan makin larut, makin masuk ke dalam premanisme itu sendiri gitu Bang. Sorry,
Kalau saya melihat kriteria yang disebutkan tadi oleh Mbak Irna, mungkin skopnya besar. Iya. Saya ingin membela Medan nih, sebagai anak Medan. Preman Medan nggak gitu kali lah. Justifikasi. Nah, jadi kalau dibilang nggak gitu kali, tapi walaupun berkali-kali, tapi nggak gitu kali. Gitu. Bang Haris tahu proses itu. Bagaimana kita begitu simpatinya kepada preman-preman Medan. Iya. Itu dulu Bang Haris cerita dulu Bang. Zaman dulu yang disebutkan preman Astanaria. Ya, kita kenal, barangkali ada yang kita kenal. Ya, abang-abang kita itu si Batu namanya. Bang Batu. Sampai diikat di pesawat, terbang, udah dibawa terbang. Itu zaman Bang Haris. Iya. Mereka memang orang-orang yang penuh perhatian, penuh kasih sayang juga itu di sisi lainnya gitu. Nah, itu dia. Terhadap perempuan terutama ya, mereka akan menjadi sangat perhatian gitu. Sangat penuh kasih sayang. Nah, itu memang kalau kita lihat lah katakan dari segi biologisnya ya, kita tahu bahwa misalnya para preman ini kalau diukur kadar testosteron mereka tuh lebih tinggi dibandingkan laki-laki normal lain. Makanya itulah yang membuat mereka menjadi lebih berani, lebih kayak hilang lah urat takutnya. Tapi dengan testosteron tinggi ini pula, ya mereka berarti hasrat seksualnya tinggi. Mereka juga secara seksual bisa memuaskan gitu. Nah, dengan itu pula mereka bisa berjaya, bisa menjadi komandan. Betul. Jadi kalau kita lihat ya, tadi kan kita membuka ini dengan menyebut bahwa dalam wafatnya Bang Hanif, ada orang bilang Bang Hanif itu Godfather. Aku bilang, it's okay. He's a Godfather, tapi in best way, in good way. Aku harus mengatakan begitu, karena aku melihat dua-duanya ada ya. Bagaimana orang kagumnya sama dia, dan dia juga banyak membantu. Berapa puluh masjid yang dia bangun misalnya. Isari Bang Arif itu kan konotasi itu kan tercemar dengan konotasi Godfather. Sebenarnya Godfather itu sendiri kan kalau menurut aku ya tidak seharusnya jelek, karena Godfather itu dipopulerkan dengan film-film dari Sicilia tadi oleh Al Capone dan lain sebagainya. Jadi itu yang ditanamkan di otak orang tentang Godfather. Godfather itu sebenarnya kan bapak yang baik itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di bawahnya. Bahkan istilah Godfather itu bayi yang mau dibaptis itu harus ada Godfather. Iya, makanya aku bilang jadi kalau kau bicara tadi ke Bang Ani itu nggak bisa diseret kepada pengertian Godfather dalam konteks negatif. Begini, ada orang mengatakan bahwa Hanif itu Godfather dan orang mengangguk, tetapi in a different way. Aku mau mengatakan dia Godfather in a good way. Iya. Jadi aku mau ngambil pengalaman aku lah dulu ya kan. Artinya kan tentang masalah preman ini tadi ya. Pada dasarnya tadi sama-sama kita sepakati bahwasanya datangnya preman itu, jiwa preman itu datangnya dari orang yang baik-baik dasarnya. Keinginan untuk berkelompok, berkelumpul kan begitu. Tapi ada satu dorongan yang membuat kesan tadi kalau kata Ibu Irna tadi testosteronnya meninggi. Sebenarnya dukungan terhadap preman itu atau perasaan menjadi preman itu sebenarnya ada. Kalau sekarang itu dikenal dengan narkotik. Ya. Kalau dulu kita kan dengan ganja tuh, itu yang membuat berani. Tampang muka tuh berubah, kan begitu kan. Akhirnya tujuan itu melihat wajah tuh agak sedikit apa, itu jadi ini preman. Sebenarnya preman itu tak ada nih itu Bang, aku koreksi sedikit Bang. Ini pengalaman lah, aku akui aja lah. Kita kalau beganja jadi takut, tapi kalau minum kita jadi berani. Lain efeknya itu. Ganja itu bawaan kita bawaan itu romantis. Boleh nih ngundang Kak Irna lagi bicara tentang itu. Kayaknya itu ada psikologis, ada pengaruhnya itu. Tapi tadi Kak Irna ngomong tentang testosteron itu, tentang kesayang terhadap wanita. Ini saksi hidup tadi kita cerita tentang Bang Batu. Kebetulan kan Bang Batu itu istrinya kakak ipar saya. Ada pengakuan dari dia bahwa dia bilang itu abang tuh sayang betul sama dia. Sampai waktu dia mau meninggal, dia kena kanker. Dia bilang, jangan kau obatkan aku, jangan kau obatin aku. Biarlah uang itu tinggal untuk rumah dan untuk anakku. Aku sampai hari ini terngiang-ngiang gitu loh. Ada orang berani mengorbankan nyawanya daripada habis hartanya. Ini satu fenomena juga ya, Mbak Irna. Jadi Mbak Irna dari awal mengatakan,
Ada yang namanya Rektor USU dan ada yang namanya Bang Olo. Iya, Tapi orang lebih ya kenal. lebih mengenal Bang Olo. Yang hebatnya lebih merasa bangga kalau kenal Bang Olo Betul. daripada kenal dengan Bang Hairudin. Betul, betul. Nah kita aja di sini tadi menunjukkan bahwa kawan kita preman, bangga kali kita mengatakan bahwa Iya. kita bukan mau preman. Tak ada Keluarga kita awak bilang, preman ya kan? tak ada kawan yang bangga kita bisa berkawan sama jenderal, tak ada. Bukan mau preman itu bangga kali gitu. Iya. Jadi bayangkanlah bagaimana jiwa kita ini juga sebenarnya adalah Sudah jiwa yang butuh terkooptasi. popularitas, jiwa anak-anak. Nah, Butuh Iya, Rin. identifikasi ya. Identitasnya tuh nyambung sama mereka gitu kan. Aku heran, Ri. nah, Iya, ada kawan aku dulu namanya, sebut aja namanya udah meninggal ya, Darto Bata. Itu Raja Rampok Simalungun. Kawan namaku. Jadi waktu di Jakarta, abang kenal sama Darto Bata? Ya selalu ke rumahku. Baru dia hormat. Heran dia setengah mati. Itulah dia. Jadi Tapi- mereka tuh malah lebih, wah kalau kita kenal-kenal gitu berarti Memudahkan apalah ya. dianggap orang itu. ya ada kebanggaan yang konyol. Ya, aku pernah sampai waktu beli mobil di Nibung Raya itu. Begitu aku mau beli mobil, begitu aku sebut waktu itu nama si Fresh itu. Yang punya bilang, ambil aja bang. Aku bilang, wah aku belum cukup. Nggak apa-apa, gampang itu. Itu jadi banyak kemudahan gitu. Itu yang membuat orang kadang-kadang bangga punya. Iya. Begitu apalagi si Freshnya telepon itu mantan bosku itu. Oh, ambil aja bang, ambil. Gitu. Nanti gampang belakangan dihitung itu. Nah itu. Jadi bagaimana kita nggak bangga berteman sama preman? Guys ya, saya kira gitu ya. Sehari aja terancam di HI, gara-gara dia dilihat pernah sama preman, aman dia. Ya kan? Iya. Padahal bulan dulu tuh orang mau ganggu awak. Awalnya ketakutan karena awak cewek.